Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrun dari Prodi Tadris Matematika YAIN Parepare. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tiga materi dari metode numerik sebagai eh, eh, tugas UAS pada mata kuliah metode numerik dan pembahasan saya ini melanjutkan dari materi-materi yang saya jelaskan pada UTS. Nah, yang saya jelaskan nanti ini ada turunan metode numerik, integrasi numerik, dan PDB. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung masuk ke dalam videonya. Oke, kita masuk pada turunan numerik. Ini terbagi di dalam materinya, terbagi pembahasannya, terbagi atas 4. Ada deskripsi masalah turunan, ada turunan numerik, ada klasifikasi pada turunan numerik yang di dalamnya itu ada 3 metode dan ada 2 cara untuk mendapatkan metode tersebut. Pada metode pertama ada metode selisih maju, metode selisih mundur, dan metode selisih pusat. Dan cara untuk mendapatkannya itu ada dengan deret Taylor dan interparsial. Dan pada deskripsi masalah itu sebuah garis disebut dengan garis singgung kurva jika garis tersebut hanya memiliki satu titik persekutuan garis singgung. Nah, dengan kurva, karena garis singgung hanya dapat memiliki satu titik persekutuan dengan kurva, maka untuk mendapatkan kemiringannya dapat didekati dengan garis lain yang gradiennya dapat ditentukan secara langsung. Nah, kita bisa lihat di gambarnya, ini berbicara tentang turunan. Nah, ini adalah rumusnya, rumus mencari M atau gradien. Nah, diperolehlah turunan, yaitu dy per dx sama dengan limit h menuju 0 fx0 tambah h dikurang fx0 per h. Ini adalah definisi turunan. Nah, kita masuk pada turunan numerik. Ya, persoalan turunan ialah menentukan hampiran nilai turunan fungsi f yang diberikan ke dalam bentuk tabel. Nah, ada 3 pendekatan dalam menghitung turunan numerik. Ada hampiran selisih maju, ada hampiran selisih mundur, dan hampiran selisih pusat. Rumus-rumus turunan numerik untuk ketiga pendekatan di atas itu dapat diturunkan dengan 2 cara, yaitu deret Taylor dan polinom interpolasi. Nah, itu kedua cara ini itu menghasilkan nanti rumus yang sama. Nah, adapun klasifikasi metodenya yaitu algoritmanya ini adalah menjelaskan tentang algoritma secara utuh, yaitu sekumpulan interaksi yang struktur dan terbatas yang diimplementasikan ke dalam bentuk program komputer untuk menyelesaikan suatu masalah komputasi tertentu. Nah, ini adalah kita masuk pada metode selisih maju. Nah, metode selisih maju ini merupakan mengadopsi secara langsung definisi turunan. Nah, ini selisih maju. Nah, mengambil x0 ditambah h. Ya, ini adalah definisi turunan secara dasar yang diambil dalam metode selisih maju. Nah, kita bisa lihat gambarnya sama persis dengan turunan-turunan yang pernah dipelajari pada bab sebelumnya. Nah, pada metode numerik ini kita akan menghitung komputasinya dengan banyak iterasi yang akan dijelaskan nanti pada di skrip.
skripnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk kepada metode selisih. Sebelum itu kita masuk dulu pada algoritmanya. Ini dia algoritmanya, di mana ada fungsi f yang dicari turunannya, lalu kita cari nilai f aksen x sebenarnya atau nilai eksak. Kita masukkan pendekatan awal, yaitu batas atas, batas bawah, dan step h-nya. Lalu kita jumlahkan n-nya atau area-nya, lalu kita masukkan ke dalam rumus. Lalu kita menghitung, lalu kita menampilkan nilai x, fx, f aksen x, dan f eksak x atau f yang sebenarnya. Lalu kita menghitung galat dan nilai rata-rata dari galat yang sudah didapatkan. Oke, sebagai contoh, sini ada fx sama dengan x dikurang pangkat min x dengan range-nya, yaitu x sama dengan 0,1 dan h-nya sama dengan 0,05. Nah, dalam penyelesaiannya itu kita menuliskan fungsinya, lalu kita menurunkan fungsinya. Setelah kita menurunkan fungsinya, nah ini kita masukkan nilai pendekatan awalnya, yaitu batas bawah a, batas atasnya, dan stepnya keberapa, step ke h-nya. Baru tentukan nilai n-nya, yaitu area. Kita dapat n-nya sama dengan 20, lalu kita untuk x sama dengan a sampai dengan b, kita hitung f aksen x-nya. Nah, ini kita menampilkan x, fx, f aksen x, dan f eksak yang sebenarnya. Nah, disinilah sudah terlihat sampai iterasi 1 sampai 0 sampai 10, dan ada nilai x, ada nilai x tambah h, ada nilai fx tambah h, ada f aksen x yang numerik dan yang sebenarnya. Nah, errornya yaitu selisih antara f aksen x numerik dan f aksen eksaknya. Nah, errornya itu didapat dari selisih mutlak, selisih dari numerik dan eksak. Itu adalah galat-galatnya. Di sini kita lihat sampai ke iterasi 20. Kita lihat galatnya dan rata-rata galatnya tadi. Nah, ini adalah script MATLAB-nya. Untuk lebih jelasnya kita masuk ke aplikasi MATLAB. Nah, pertama-tama itu seperti biasa ada CLC, A sama dengan input batas bawah, dan kita masukkan B-nya dan B sebagai batas atas. Lalu kita masukkan H-nya, kita masukkan N-nya, lalu nilai F-nya, F eksaknya, dan F hampirannya. Lalu kita mendisplaykan X-nya, F selisih majunya, F eksak, dan galat atau errornya. Nah, di sini kita lihat itu sudah ada. Di mana ini ada jumlah langkah 10, ada solusi numeriknya 0,021403,
ada solusi eksaknya 0,02140 dan error relatifnya sama dengan 0. Nah, itu untuk I-nya 0 sampai N. Nah, kita masukkan semua nilai-nilai variabel-variabel yang ada ke dalam MATLAB, tentunya dengan algoritmanya. Lalu kita sesuaikan dengan bahasa-bahasa yang ada di MATLAB. Nanti kita coba running. Nah, kita masukkan batas bawah A-nya sama dengan 0, batas atas B-nya sama dengan 1. Lalu kita masukkan H-nya sama dengan 0,05. Nah, kita dapat itu rata-rata errornya 0,01. Nah, ini seperti tadi yang ada di sebelumnya, ada di contoh. Nah, ini jika kita masukkan pada aplikasi ini akan lebih mudah. Oke, kita masuk ke metode selisih mundur. Nah, metode selisih mundur ini yaitu merupakan kebalikan dari selisih maju. Nah, tadi kan fx0 ditambah h. Nah, ini fx0 dikurang dari h. Itu kebalikan dari metode selisih maju, yang mana kita mengambil dari belakang, mengambil dari minus h. Kalau tadi selisih maju itu mengambil dari plus h. Nah, kita masuk ke dalam algoritmanya, yaitu kita mendefinisikan fungsi fx yang akan dicari turunannya. Lalu kita mendefinisikan f(x) dan x-nya seperti tadi. Semua variabel-variabel yang ada itu sama, cuma bedanya di rumusnya. Yang satu memakai fx0 plus h, ini memakai fx0 dikurang dari h, karena itu mengambil selisih mundurnya, makanya dikurang dari h. Oke, kita bisa lihat di rumusnya. Nah, kita mendapatkan soal seperti ini. Nah, lalu kita masukkan ke dalam sampai iterasi 20. Nah, kita bisa mendapatkan galatnya. Kata galatnya itu hampir sama dengan metode selisih maju. Nah, itu nanti akan dibahas. Ini adalah script MATLAB-nya. Nah, kita masuk pada aplikasi MATLAB. Nah, untuk metode selisih mundur. Nah, untuk pertama-tama seperti biasa kita masukkan CLC untuk menghapus command window. Nah, lalu kita menginput semua batas atas, batas bawah, agar bisa dimasukkan nanti di command window. Nah, lalu kita masukkan A-nya.
sebagai batas bawah, B batas atas, lalu H-nya sebagai longgakan iterasi. Lalu kita masukkan X eksak dan X sampirannya ya. Pada skrip ini sama dengan metode selisih maju tadi, cuma bedanya itu tadi ada pada rumusnya. Nah, sama seperti tadi, semua variabelnya dimasukkan ke dalam bahasa MATLAB. Lalu bedanya itu ada tadi pada selisih maju itu menggunakan fx0 ditambah H, namun ini fx0 dikurang dari H. Nah, kita coba running. Kita masukkan batas bawahnya yaitu min 0,5, bawahnya itu 0,5, min 0,5, batas atasnya itu 0,5, hanya itu 0,05. Nah, kita bisa lihat errornya sama dengan selisih maju. Nah, ini adalah jumlah variabel-variabelnya per iterasi, dari iterasi 0 sampai ke iterasi 20. Nah, itulah skrip dari metode selisih mundur. Nah, selanjutnya kita masuk ke metode selisih pusat, yaitu metode dari penggabungan antara metode selisih mundur dan metode selisih pusat dan metode selisih maju. Metode selisih pusat ini merupakan metode pengambilan perubahan dari dua titik di sekitar titik yang diukur. Nah, ini adalah pertengahan dari selisih maju dan selisih mundur. Nah, kita dapat rumusnya yaitu F1 aksen X0 dikurang H itu sama dengan Fx0 dikurang Fx dikurang H. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, dari penjabarannya itu menggabungkan antara selisih maju dan selisih mundur. Nah, adapun algoritmanya yaitu sebagai berikut. Nah, algoritmanya hampir mirip dari kedua metode sebelumnya, namun perbedaannya hanya di rumus F aksen X0-nya. Nah, ini kita diberikan sebuah contoh. Kita suruh menghitung fx sama dengan pangkat min x sin 2x tambah 1 dengan range-nya itu x sama dengan 0,1. Nah, pada penyelesaiannya itu seperti biasa kita mencari turunan dari fx-nya. Lalu kita menuliskan batas atas, batas bawah, dan nilai stepnya. Lalu kita masukkan ke dalam rumus yang ada. Nah, ini adalah tampilan I, X, F aksen X pusat dan F aksen X dan galatnya. Dan sampai ke iterasi 20. Nah, galatnya itu 0,001561. Nah, ini adalah hasil dari IX, FX, aksen eksak. Nah, bagaimana caranya mendapatkan itu? Nah, kita masuk pada script MATLAB.
Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke dalam aplikasinya. Nah, pada metode selisih pusat ini sebagai pengantar bahwa ini adalah penggabungan dari metode selisih maju dan metode selisih mundur. Nah, di mana variabel-variabel yang ada itu mirip-mirip di semuanya dari metode selisih maju dan metode selisih mundur. Nah, yang perbedaannya yaitu metode selisih pusat ini itu menggabungkan rumus dari metode selisih mundur dan metode selisih maju. Lalu itu dibagi dua. Nah, coba kita running, kita masukkan batas atasnya 0, bawahnya 1, dan stepnya itu 0,05. Nah, itu kita dapat rumusnya. Setengahnya kita dapat F eksaknya, lalu hasil dari F eksak dan F tengahnya itu selisihnya itu adalah errornya. Oke, itulah, dan kita masuk ke turunan dengan deret Taylor. Nah, kita misalkan diberikan titik-titik xi, fi, xi, fi, i sama dengan 0,1, 2 sampai ke n. Dalam hal ini xi sama dengan x0 tambah i hat dan fi sama dengan f xi nya. Nah, kita ingin menghitung f aksen x nya, yaitu dalam hal ini x sama dengan x0 tambah sh. Nah, ini adalah rumus dari deret Taylor, yaitu fx sama dengan fx tambah x dikurang x0 per 1 f aksen x0 dan seterusnya. Nah, turunan dengan deret Taylor di metode selisih maju. Nah, dari penjabaran rumusnya kita mendapatkan f aksen n sama dengan f1 dikurang f0 per h ditambah OH. Dalam hal ini OH sama dengan h per 2 f double aksen t xi lebih kecil dari t lebih kecil daripada xi tambah 1. Nah, ini adalah penjabaran dari turunan dengan deret Taylor. Nah, kita lanjut pada selisih pusat. Penjabarannya seperti ini. Cuma perbedaannya F1 dikurang F min 1 per 2H ditambah OH kuadrat. Nah, dalam hal ini OH kuadrat sama dengan H kuadrat. Nah, ini adalah selisih pusat, rumus dengan turunan keduanya. Nah, dengan turunan keduanya kita bisa lihat dari penjabaran yang ada di dalam PPT. Nah, kita menjumlahkan persamaan P74 dengan persamaan P75, lalu mendapatkan nilai OH kuadrat. Nah, untuk turunan dari Taylor ini kita dapatkan beberapa rumus. Nah, kita masuk ke dalam contoh-contohnya.
itu kita dapatkan X dan fx yang ada. Nah, kita ini mencari turunan pertama dan kedua di selisih maju, di selisih pusat, dan di selisih mundur. Nah, kita dapatkan turunan pertama dan turunan kedua, f(x) dan x-nya di selisih maju, dan f double aksen x-nya atau turunan kedua dari metode selisih maju. Nah, kita masukkan variabel-variabel yang ada. Kita masukkan nilai x-nya dan masukkan nilai fx-nya, sehingga didapatlah hasil dari turunan pertama, turunan kedua pada selisih maju, selisih pusat, dan selisih mundur. Nah, itulah. Nah, ini adalah skrip-skripnya, dimana pertama itu kita masukkan CLC, kita menginput B, menginput F0, F1, F2, lalu kita menginput F-1 dan -2, lalu mendisplaykan metode selisih maju. Lalu kita masukkan turunan pertama, mendisplaykan turunan kedua dengan masukkan rumus-rumusnya. Nah, kita mendisplaykan turunan pertama dan turunan kedua di metode selisih maju, metode selisih mundur, dan metode selisih pusat. Nah, kita masukkan nilai H-nya 0,2, F0-nya kita masukkan F0-nya. F0-nya kita masukkan, F1-nya kita masukkan juga nilai dari F1-nya, nilai dari F2-nya dari turunan-turunan yang sudah kita dapatkan tadi. Nah, lalu kita masukkan F2-nya kita masukkan juga. Nah, langsung kita enter. Nah, langsung muncul metode selisih maju pada turunan pertama, metode selisih maju pada turunan kedua, begitupun juga metode selisih mundur, begitupun juga metode selisih pusat pada turunan pertama dan turunan keduanya. Nah, kita bisa lihat perbedaan dari metode selisih maju pada turunan pertama dan turunan kedua, begitupun juga selisih mundur, dan begitupun juga pada metode selisih pusat. Oke, itulah tadi kita masuk ke turunan dengan polinom interpolasi. Nah, pada turunan dengan polinom interpolasi ini kita misalkan diberi titik-titik dan berjarak sama, xi sama dengan x0 ditambah ih, dimana i-nya itu sama dengan 0, 1, 2, n. Nah,
didapat X-nya sama dengan X0 tambah SH. Nah, kita masukkan turunan pertamanya, kita mencari turunan pertama dengan aturan rantai. Nah, berdasarkan turunan Fx ini kita memperoleh di metode selisih maju. Nah, kita mencari nilai F aksen X0-nya. Kita dapat F aksen X0-nya min 3 F0 ditambah F4 F1 dikurang F2 per 2H. Ini untuk turunan dengan polinom interpolasi di metode selisih maju. Nah, ini untuk metode selisih mundur itu sama dengan dapatkan F0 dikurang F-1 per H. Nah, ini untuk turunan kedua. Nah, ini untuk turunan dan contohnya. Kita disuruh mencari F aksen 1,7-nya. Oke, pada titik OH kuadrat dan orde OH pangkat 4. Nah, dimana kita suruh mencari F1,7-nya. Pertama itu kita mengambil titik-titik X min 2 sama dengan 1,3 dan X min 1 itu 1,5, X1 sama dengan 1,9 dan X2 itu 2,1. Nah, F17 ini terletak pada tengah-tengah dari. Oke, itulah tadi metode selisih maju, selisih pusat, dan selisih mundur. Nah, kita masuk pada integrasi numerik. Nah, deskripsi masalah integrasi numerik yaitu kita sebelum kita masuk kepada integrasi, kita masukkan dulu ke pendahuluan luas. Jika kita menghitung sebuah bangun-bangun yang ada, itu sudah gampang. Nah, bagaimana dengan bangunan yang tidak beraturan atau bisa dibilang ya berpoligon banyak? Nah, itu poligon banyak itu sebenarnya bisa kita dekati dengan segitiga ataupun dengan trapesium ataupun dengan lingkaran. Nah, integral tentu secara umum merupakan luas daerah yang dibatasi oleh fungsi y, fx, dan sumbu x. Nah, integral tak tentu itu rumusnya sebagai berikut, dan integral tentu rumusnya sebagai berikut dengan tanpa penambahan konstanta c. Nah, pengintegralan numerik merupakan metode yang digunakan untuk memperoleh jawaban hampiran dari pengintegralan yang tidak dapat diselesaikan secara analitik. Nah, metode integral Riemann. Nah, luasan yang dibatasi oleh y sama dengan fx dan sumbu x itu luasan dibagi n bagian pada range a, b dengan titik bagi menjadi x1 sampai dengan xn dikurang 1. Nah, sehingga h sama dengan x0 lebih kecil x1 sampai dengan lebih kecil xn sama dengan b. Himpunan n bagian disebut partisi selang p.
dan unsur-unsurnya itu X1, X2, X3 sampai dengan Xn. P tidak semua berukuran sama. Untuk selang yang paling panjang disebut norm partisi. Panjang bagian berturut-turut dinamakan delta X dengan delta X sama dengan Xn dikurang dengan 1. Untuk gambarnya bisa dilihat sebagai di samping. Nah, lalu kita menghitung luasnya, yaitu Fx dikali dengan delta Xi. Nah, jumlah keseluruhan dari jumlah Li itu dituliskan dengan L sama dengan L0 sampai Ln. Nah, tuliskan itu Lx0-nya. Nah, ini adalah remain kiri, remain tengah, dan remain kanan. Nah, remain kiri ini lebih penghampirannya itu lebih kurang dari nilai sebenarnya. Remain kanan itu lebih dari nilai sebenarnya. Remain tengah itu gabungan dari remain kiri dan remain kanan lalu diperduakan. Nah, algoritma integral Riemann kita bisa lihat sebagai berikut. Ada inputnya A, B, Fx dan jumlah segmen, dan outputnya itu hasil integrasi. Ada nilai H-nya, langkah-langkahnya ada definisikan fungsi Fx, lalu tentukan batas atas dan batas bawah, hitung Fh B sama dengan B dikurang A per N. Nah, pada contohnya kita mencari luasan dari kurva Y sama dengan X kuadrat tambah 2, yang dimana X sama dengan 0, X kurang 2. Nah, kita masukkan rumus integralnya yang ada. Nah, kita masuk ke contoh soalnya dengan penjumlahan remain kanan. Ini kita ada estimasi luas kurva Fx sama dengan X kuadrat ditambah 2. Nah, kita ketahui bahwa Fx-nya sama dengan X kuadrat tambah 2, A-nya sama dengan 0, B-nya sama dengan 2, N-nya sama dengan 4. Lalu kita mencari H-nya yaitu B dikurang A per N. Lalu hasilnya 0,5. Nah, kita menghitung luas perluasan, yaitu ada 4 luasan. Nah, setelah kita menghitung 4 luasan tersebut, kita menambahkan semua dengan 4 luasan tersebut, mendapatkan luas dari remain kanan. Nah, untuk errornya itu adalah ada L sebenarnya dikurang dengan L pendekatan per L sebenarnya dikalikan dengan 100. Maka errornya itu ada di 16%, 16,2%. Nah, ini untuk script-nya. Nah, itu untuk script dari remain kanan. Mana untuk lebih jelasnya kita langsung masukkan ke MATLAB. Nah, pertama yaitu ada clear CLC. Kita menginput nilai A-nya, nilai B-nya, dan nilai N-nya. Lalu kita merumuskan H sama dengan B dikurang A per N. X-nya yaitu lin space dari A, B, di N tambah 1. Nah, kita menuliskan rumusan dari luasan integralnya. Nah, itu lalu kita menampilkan grafik remain kanannya, yaitu dengan X1 sama dengan
A sampai N sampai dengan B dikurang H. Lalu F1 nya kita rumuskan G nya, lalu kita menampilkan grafik fungsinya, yaitu dengan S kuadrat line space A, B, 150. F2 nya cuma begitu, lalu kita plot, lalu kita akses select-nya, lalu kita menghitung nilai errornya. Kita menghitung nilai errornya berapa, lalu kita coba running. Kita masukkan batas bawah integralnya yaitu 0, batas atasnya yaitu 2, masukkan jumlah iterasinya itu ada 4. Nah, kita dapatkan gambarnya seperti ini, dimana jumlah iterasinya itu 4. Nah, dapat error mutlak, error relatif, ya seperti itu. Ini adalah gambarnya. Kita lihat dari kurvanya, ada iterasinya. Ini belum sampai kepada nilai yang sebenarnya, masih jauh karena iterasinya itu cuman 4. Ini adalah jika kita menuliskan iterasi yang menjadi 15 seperti ini, jumlah n-nya itu ada 15, itu cukup banyak. Itu semakin mendekati dengan luas daerah di bawah kurvanya yang sebenarnya. Itu jika n-nya itu semakin banyak, maka itu akan mendekati di nilai yang sebenarnya. Nah, ini untuk Riemann kirinya. Dimana kita mengambil itu dari kiri. Kita mulai dari H dikurang 1. Nah, hasilnya nanti itu lebih kecil daripada nilai yang sebenarnya. Nah, ini untuk skrip-skripnya. Skrip dari Riemann kiri. Nah, kita masuk ke MATLAB-nya. Pertama kita CLC, kita sama dengan Riemann kanan. Tadi itu sangat-sangat mirip, cuman bedanya itu fx-nya, fh-nya itu kita min satukan. Kita bisa lihat kita min satukan karena dia adalah Riemann kiri. Kita ambil di mana f hi-nya sama dengan dikalikan dengan delta xi. Kita masukkan nilai batas atasnya 2, batas bawahnya 2, batas atasnya itu. Nah, ini adalah iterasinya itu 5. Kita bisa lihat itu masih ada space yang tidak terambil daripada rumusan dari Riemann kiri, karena mengambil dari kiri. Tadi Riemann kanan itu mengambil dari fx-nya itu mengambil dari kanan. Kita coba iterasinya itu 100. Nah, ini sangat-sangat mendekati dengan nilai aslinya, dan relatifnya itu
kecil dibandingkan dengan iterasi yang sedikit, jumlah n-nya yang sedikit. Nah, semakin banyak jumlah n-nya itu semakin mendekati dengan nilai yang sebenarnya atau nilai eksaknya, dan lebih kecil di galatnya. Nah, kita masuk kepada riemann tengah. Itu kita mengambil di tengah-tengah dari riemann kiri dan riemann kanan, lalu kita perduakan. Nah, samanya tadi luas areanya yaitu L sebanyak dengan N. Jika N-nya 10, maka L1 ditambahkan dengan sampai L10. Ruang ini adalah 4, kita dapatkan areanya yaitu 6,625, dan error kita masukkan nilai L sebenarnya dan pendekatan dari rumusan. Nah, kita lalu kalikan dengan 100, lalu kita mendapatkan 0,625%. Nah, ini adalah skripnya di MATLAB. Nah, kita masukkan variabel-variabel yang sudah ada seperti tadi yang ada di metode, ada di riemann kiri dan riemann kanan. Kita masukkan konsepnya, lalu kita bagi dua dikarenakan ini adalah riemann tengah. Kita mengambil pertengahan dari riemann kiri dan riemann kanan. Nah, kita coba run. Kita masukkan nilai batas bawahnya 0, batas atasnya 2. Kita masukkan batas atasnya 2. Kita masukkan jumlah iterasinya itu 5. Nah, itu kita dapat nilainya yaitu seperti ini, dan garis merah itu adalah kurvanya. Nah, kita bisa lihat tengah itu hampir mendekati dengan nilai aslinya. Nah, itu kita coba iterasinya sebanyak 20. Nah, kita bisa lihat ini semakin mendekati dengan nilai eksaknya atau nilai yang sebenarnya. Nah, itulah ketiga dari riemann kanan, kiri, dan tengah. Kita masuk pada metode trapesium. Nah, kaidah trapesium atau satu bias merupakan metode pendekatan integral numerik dengan persamaan polinomial orde 1. Dalam metode ini kurva lengkung dari fungsi f digantikan dengan garis lurus seperti pada gambar berikut. Nah, ini kita melakukan pendekatan dengan trapesium, yang dimana integral a sampai b fx dx sama dengan b dikurang a f dikalikan dengan fa tambah fb, lalu kita perduakan. Nah, ini masuk ke integral totalnya. Nah, kita bisa lihat penyebaran rumus dari L kita masuk ke algoritma metode trapesium. Ada inputnya a, b fx jumlah segmen, dan outputnya itu hasil integrasi. Langkah-langkahnya yaitu kita mendefinisikan fungsi fx, tentukan batas atau batas bawahnya, lalu tentukan hanya. Nah, ini contoh trapesium satu bias. Nah, kita mencari integral dari x dx. Nah, kita masukkan ke dalam rumus.
sama dengan kita masukkan B-nya, kita masukkan nilai FA-nya sama dengan E. Nah, ini adalah contoh kita suruh menghitung integral 0 sampai 1 3x kuadrat dx menggunakan metode trapesium selang H-nya sama dengan 0,1. Nah, pada selang pertama itu 0,03, hasilnya 0,03, dan pada selang terakhir yaitu ke 10 itu adalah 3. Nah, kita masukkan rumus sumnya, kita tambahkan, nah, dan menghasilkan 1,005. Ada galatnya sebesar 0,005. Nah, ini untuk skripnya. Kita masuk ke dalam MATLAB-nya. Nah, seperti biasa kita clear lalu CLC, menginputkan A, B, dan N-nya. Kita input H-nya sama dengan B dikurang A per N, X-nya linspace dari A, B, N tambah 1. Nah, ini adalah T-nya. Ini adalah menghitung luas dari integralnya, lalu kita menampilkan grafik trapesium dengan lalu kita menampilkan grafik fungsi dengan menggunakan plot, lalu pengaturan tambahan pada grafik, lalu penghitungan error. Ya, coba kita running. Kita masukkan batas bawahnya 0, batas atasnya 1, dan jumlah iterasinya 10. Nah, kita bisa lihat rumusannya yaitu sangat hampir mendekati dengan nilai eksaknya. Nah, dalam metode trapesium ini dengan jumlah iterasi yang sedikit itu bisa langsung mendekati dengan nilai yang sebenarnya. Berbeda dari tadi metode riman kiri ataupun riman kanan. Nah, ini adalah Simpson sepertiga, yaitu pendekatannya menggunakan fungsi parabola koefisien 1,21. Nah, kita bisa lihat rumusan penyebaran rumusannya sebagai berikut, di mana menggunakan koefisien 1, 2, 1 pada fx-nya. Nah, ini adalah penyebaran dari rumusan sehingga kita mendapatkan rumusan hasil atau rumusan akhir yang akan kita gunakan untuk mencari jawaban ke depannya. Nah, ini adalah untuk integrasi Simpson 1/3. Nah, ini adalah algoritmanya dari metode Simpson 1/3. Lalu kita masuk kepada contoh-contohnya. Ini ada integral 0 sampai 1 3x dx dengan menggunakan Simpson 1/3 selang H sama dengan delta x sama dengan 0,1. Nah, sama tadi pada metode trapesium. Nah, namun pada rumusannya ini kita mendapatkan nilai dengan iterasi 10 itu sudah sama dengan nilai eksaknya. Jadi galatnya ini sudah tidak ada.
karena pada iterasi 10 itu sudah nilai eksak yang didapatkan, yaitu adalah 1, dan errornya itu tidak ada. Nah, ini untuk integrasi Simpson sepertiga. Nah, ini adalah pembobotan titik tengahnya dan algoritmanya metode Simpson 3/8, yaitu hampir sama seperti tadi sepertiga. Nah, ini adalah metode penyempurnaan dari Simpson sepertiga. Nah, kita diberikan soal integral menggunakan Simpson 3/8 dengan selain H sama dengan delta X, 2. Nah, perbedaan dari metode-metode yang kita lakukan secara rumusan metode numerik itu hasilnya sama dengan metode analitik. Jadi galatnya itu tidak ada karena sudah sama dengan nilai sebenarnya. Oke, kita masuk ke PDB. Itu persamaan diferensial biasa. Itu PDB secara numerik itu berarti menghitung nilai fungsi di XR tambah 1 sama dengan XR tambah dengan H. Dengan H adalah ukuran langkah step setiap lebaran pada metode analitik. Nilai awal berfungsi untuk memperoleh solusi yang unik, sedangkan pada metode numerik nilai awal pada persamaan berfungsi untuk memulai lebaran. Terdapat beberapa metode numerik yang sering digunakan untuk menghitung solusi PDB, mulai dari metode paling dasar sampai dengan metode lebih teliti, yaitu adalah metode pertama, metode Euler, ada metode Heun, dan ada pula metode Roncoulta. Nah, metode Euler adalah prosedur numerik orde pertama untuk menyelesaikan PDB dengan nilai awal. Ini adalah metode eksplisit paling dasar untuk integrasi numerik PDB dan merupakan metode Roncoulta yang paling sederhana. Metode Euler ini dikenal sebagai metode hampiran yang paling sederhana untuk menyelesaikan masalah nilai awal. Namun metode ini mempunyai error yang cukup besar dibandingkan dengan metode-metode lanjutannya. Metode ini juga metode pertama karena persamaannya hanya mengambil sampai suku orde pertamanya. Nah, pada pemahaman konsep itu kita diberikan PDB orde 1, yaitu metode Euler, Y akson sama dengan dy per dx sama dengan f xy, nilai awalnya yaitu y x0 nya sama dengan y0. Kita misalkan xr sama dengan yr. Nah, maka kita mendapatkan xr sama dengan x0 tambah rh, di mana r-nya itu 0, 1, 2 sampai dengan n. Nah, Euler ini diturunkan dengan menguraikan x, y, xr tambah 1 di sekitar xr ke dalam deret Taylor. Nah, bila persamaan yang kedua ini dipotong sampai suku ketiga akan diperoleh persamaan 3, di mana pada persamaan pertama itu didapatkan, kita substitusi ke persamaan ketiga, maka y r tambah 1 nya seperti yang ada di atas. Lalu menyatakan metode Euler. Metode Euler disebut juga sebagai orde pertama karena pada persamaan 4 kita hanya mengambil sampai suku pertama saja. Nah, untuk menyederhanakan penulisan persamaan 5, ya dapat ditulis sebagai YR tambah 1 sama dengan YR tambah HF XR YR. Nah, pada pembahasan
pada tafsiran geometri untuk metode persamaan diferensial biasa, ini ada secara penafsiran bahwa fx dalam persamaan diferensial menyatakan gradien garis singgung kurva di titik x, y. Kita mulai menarik garis singgung dari titik x0 y0 dengan gradien f0 y0 dan berhenti di titik x1 y1 dengan y1 hitung dari persamaan 5. Selanjutnya dari titik x1 y1 ditarik lagi garis dengan gradien f x1 y1 dan berhenti di titik x2 y2 dengan y2 dihitung dari persamaan 5. Proses ini diulangi beberapa kali, misalnya lelehan ke n, sehingga hasilnya adalah garis patah-patah seperti yang ditunjukkan pada gambar berikut ini. Nah, ini adalah gambarnya. Kita lihat yang ditunjukkan yaitu gradiennya. Nah, pada penurunan rumus kita dapatkan bahwa algoritma Gantt metode Euler ini dari penjabarannya sampai persamaan ke-6 kita mendapatkan hasil berikut. Oke, kita menghitung hampiran penyelesaian masalah ini awal y sama dengan f dy dengan y t0 sama dengan y0 pada x0, b. Kita menginput t0, b, y0 dan fungsi f. Lalu outputnya tk, ik. Nah, lalu kita diketahui PDB dy per dx x tambah y dan y0 nya sama dengan 1. Kita menggunakan metode Euler untuk menghitung y 0,1 dengan ukuran langkah h 0,05. Diketahui solusi sejati PDB tersebut adalah yx sama dengan e pangkat x kurang 1. Nah, yang diketahui itu a nya sama dengan x0 sama dengan 0, b nya itu 0,10, h nya itu sama dengan 0,05. Dalam hal ini f x y sama dengan x tambah y. Nah, ini untuk langkah-langkahnya. Nah, lalu kita menghitung lalu kita membandingkan dengan nilai solusi sejatinya. Nah, kita mendapatkan galatnya itu sama dengan 0,05 sekian dikurang dengan 1,105, hasilnya akan galatnya 1,1 sekian. Berikut penyelesaiannya. Nah, ini adalah persamaan di soalnya. Lalu persamaan di Euler. Nah, ini adalah pengerjaan menggunakan MATLAB. Nah, kita masuk saja ke dalam MATLAB-nya. Ini ada clear, ada CLC. Nah, ada x, kita masukkan x0 nya, y0 nya, h 0,2, b nya, lalu kita mencari solusi eksak. Lalu kita membuat y eksaknya sama dengan xb. Kita mengimplementasikan metode Euler dengan menggunakan bahasa-bahasa MATLAB. Nah, kita printf kan semua. Lalu kita mencari errornya, yaitu y eksak dikurang y i tambah 1. Lalu terakhir kita plot hasilnya untuk mengeluarkan gambar yang dapat memudahkan kita. Nah, ini kita dapatkan nilainya secara langsung dari Euler. Banyak langkahnya 10, nilai eksaknya sekian, solusi numeriknya
dan error numerik yang ada. Nah, ini adalah gambarnya di mana nilai eksak dan nilai hampiran pada metode Euler. Nah, metode Euler ini mempunyai ketelitian yang rendah, maka hadirlah metode Heun dari menjawab dari permasalahan metode Euler yang ketelitiannya itu yang rendah. Nah, ini adalah penurunan metode Heun. Ini adalah tafsiran metode Heun pada dan gambarnya. Tafsiran terlihat galat pada metode Heun. Kita mendapatkan P sama dengan H pangkat 3 per 12 Y aksen T sama dengan OH pangkat 3. Ya, kita membuat pemisalan. Lalu kita menguraikan Y R tambah 1 di sekitaran dari X. Nah, maka didapatlah Y R1 nya. Lalu kita menguraikan F X R tambah 1 Y dengan menggunakan deret Taylor di sekitar X. Nah, lakukan penjabaran tanpa keluar dari kaidah-kaidah yang ada. Maka didapatlah hasil dari metode Heun sebagai berikut: YR tambah HF R tambah H2 H kuadrat per 2 F aksen tambah dengan H per 2 F double aksen. Nah, ini adalah galat per langkah dari penyebaran sehingga dihasilkan OH pangkat 3. Ini adalah galak longgokannya, yaitu kita lihat OH pangkat 3. Nah, ini adalah algoritma metode Heun. Algoritmanya permasalahan kita mendapatkan input dan output. Langkah-langkahnya yaitu menghitung n-nya. Nah, kita diberikan contoh soal, diketahui PDB dy per dx sama dengan x tambah y di mana y0 nya sama dengan 1. Kita suruh menghitung y 0,1 dengan metode Heun dengan h-nya itu 0,02. Nah, pada langkah-langkahnya itu kita mencari x1 nya yaitu dan x2 nya. Dari penyebaran kita mendapatkan Y 0,10 sama dengan 1,1104. Nah, ini adalah algoritma dari program MATLAB-nya. Nah, kita masuk saja kepada MATLAB-nya. Pertama ada clear CLC, lalu x0 nya sama dengan 0, y0 nya sama dengan 0, b nya sama dengan 0,2, h nya sama dengan 0,2. Kita masukkan nilai n dan hasil. Setelah itu kita menuliskan solusi eksaknya, itu y eksak sama dengan xb kurang b 1. Lalu kita buat vektor untuk menyimpan hasil. Lalu kita mengimplementasikan metode Heun dari algoritma tadi ke dalam script MATLAB. Nah, kita mencari errornya dengan absolut y aksen, y eksak, yr tambah 1. Nah, kita coba running. Nah, kita dapatkan solusi dengan metode Heun pada grafik.
kita mendapatkan hasilnya banyak langkahnya 10. Nah, ini adalah masing-masing langkahnya sampai 0 sampai 10 dan menghasilkan error numerik yang lebih sedikit karena solusi numeriknya itu hampir mendekati dengan nilai solusi eksaknya. Oke, nah kita masuk pada metode Rangkuta. Penyelesaian PDB dengan menggunakan deret Taylor itu tidak praktis karena metode ini membutuhkan turunan. Selain itu tidak semua fungsi mudah dihitung turunannya. Nah, maka konsep metode Rangkuta ini hadir sebagai menyelesaikan permasalahan dari metode Heun. Karena metode Heun itu menggunakan turunan dan pada metode Rangkuta itu tidak menggunakan turunan karena turunan itu kadang susah, ada fungsi yang susah dicari turunannya. Nah, sekaligus metode Rangkuta ini memiliki ketelitian yang lebih tinggi. Nah, bentuk umum dari metode Rangkuta orde ke N ialah I tambah 1 sama dengan YI tambah A1 ke1 tambah A2 ke2 tambah sampai dengan AN KN dengan K1-nya, K2-nya sampai dengan KN-nya sebagai HF X I tambah P sampai dengan QN1 N1 KN1. Nah, nilainya itu dipilih sedemikian rupa sehingga menemukan galat per langkahnya dan persamaan di atas itu akan sama dengan deret Taylor dari orde setinggi mungkin. Garat per langkahnya itu OH N tambah 1, garat lengkukannya yaitu OH N. Nah, metode rangkutan itu orde 1 berbentuk seperti metode Euler tadi. Itu adalah metode Rangkuta orde 1. Salah satunya yaitu metode Euler. Ini akan mirip dengan metode Rangkuta orde 1. Begitupun pula nanti pada metode Rangkuta orde 2. Nah, ini salah satunya contohnya yaitu metode Heun. Metode Heun itu adalah salah satu metode Rangkuta orde 2. Nah, galat lengkukannya itu OH3 dan galat perangkanya itu OH3 dan galat lengkukannya yaitu OH2. Kita bisa lihat rumusan dari Rangkuta orde 2. Nah, ini adalah perumusan dari Rangkuta orde 3. Nah, kita masuk ke pada script MATLAB-nya. Yaitu kita clear all. Nah, kita close all dan CLC. Nah, lalu kita masukkan parameter-parameter yang ada, lalu solusi eksak dan vektor untuk menyimpan hasil, lalu ada skema numerik dan skema numerik itu ada K1 sampai K4. Nah, kita masukkan eksaknya, lalu kita printf-kan semua solusi-solusi, lalu kita memplotkan agar keluar grafiknya sehingga memudahkan kita untuk memahami. Ya, coba kita running. Nah, terlihat gambarnya dari metode Rangkuta tersebut. Lihat adalah jumlah langkahnya 10 dan langkah 0 sampai 10 dan nilai eksaknya dan solusi numeriknya itu sama, sehingga relatif absolutnya itu sama dengan 0.
digalatnya itu sama dengan 0. Nah, itulah dari saya dari metode PDB. Nah, itulah penjelasan dari materi yang sempat saya sampaikan dari mata kuliah metode numerik. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada terdapat kesalahan yang terjadi di dalam video. Kurang lebihnya itulah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.